Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, adapun tema tausiah yang ingin saya sampaikan, yakni motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi ini perlu kita tanamkan di dalam hati. Karena dengan bermotivasi kita punya dorongan, kita punya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal yang kita lakukan. Dan setiap amal yang kita lakukan memiliki keutamaan. Sehingga inilah yang memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah? Misalkan ibadah wajib, melaksanakan sholat. Apa yang memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah solat 5 waktu ini? Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang telah dituliskan dalam kitab Irsyadul Ibad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'ala shalah", barang siapa yang menjaga solat 5 waktunya, akramallahu bihamsihi shal. Allah akan memberikan 5 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama diberikan oleh Allah, orang yang selalu menjaga solat 5 waktunya, yurfa'u anhu diku ais. Dia akan diangkat kesempitan hidupnya. Dia akan diberikan kebahagiaan, lapang dalam hidupnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita melihat ada orang tua yang baru saja melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lantas kemudian kita tanya, "Pak, bagaimana keadaan Bapak?" Orang tua ini menjawab, "Alhamdulillah, baik-baik saja." Padahal ketika kita melihat kehidupan sehari-harinya, hidupnya sederhana. Bahkan bisa dikategorikan orang miskin, tetapi dia mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga salat 5 waktunya, sehingga rasa sempit di dalam hatinya itu dihilangkan oleh Allah. Karena sebenar-benarnya kekayaan adalah kekayaan yang ada di dalam hati kita. Kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka dia akan disempitkan kehidupan dunianya. Diibaratkan ada orang kaya, kita temukan di tengah jalan. Kita tanyakan, "Pak, bagaimana keadaan Bapak?" Orang kaya menjawab, "Saya ini selalu pusing, selalu stres." Padahal, kenapa Bapak selalu stres? Padahal ketika dilihat kehidupan sehari-hari Bapak ini orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, usahanya bagus. Kenapa kita selalu stres? Apa maksud daripada ini? Memang dia disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menjaga sholatnya. Kemudian kemuliaan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, wa azabul kabri. Dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
ketika nantinya kita meninggal dunia, semua pengantar kita sudah kembali di rumah, maka datanglah dua malaikat Allah, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan Munkar dan Nakir kepada kita? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Tentu pada saat itu bukan mulut ini, bukan lisan ini yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, tetapi yang menjawab adalah anggota tubuh kita, tangan kita yang menjawab. Orang yang baik sholatnya akan menjawab takbir kita, Allahu Akbar. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut ini terkunci, mulut ini tertutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita ini yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki ini menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Tangan ini yang angkat. Saya yang mengangkat tangan untuk takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini yang menjadi saksi. Saya yang berjalan mengambil air wudu. Saya yang berjalan untuk menunaikan sholat. Maka ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Bayangkan orang yang menjaga sholatnya selama hidup di dunia ini akan dihindarkan dari siksa kubur. Bahkan ada hadis mengatakan orang yang menjaga sholat 5 waktunya, ketika setelah ditanya oleh malaikat ini, maka dia disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Kadang ada orang yang protestan, hadis ini mesti diganti. Oh, hadis itu tidak boleh diganti. Kenapa kita mengatakan tadi bahwa orang yang menjaga sholatnya akan tidur seperti tidurnya pengantin baru? Ulama kita mengatakan, kenapa dikatakan seperti tidurnya pengantin baru? Karena pengantin baru begitu asyiknya menjadi pengantin baru, maka tentu tidurnya akan nyenyak. Inilah kemuliaan yang kedua didapatkan orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Makanya ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Utsman. Utsman itu ketika dia berjalan dan menemukan ada kuburan, dia berhenti sejenak, lantas kemudian dia meneteskan air mata. Ketika ditanya oleh sahabat, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan?" Padahal sering kita bersama-sama Utsman di dalam majelis Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan begitu pedihnya sisaan di dalam neraka jahanam. Tetapi saya tidak pernah melihat engkau meneteskan air mata. Tetapi kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan? Apa jawaban Utsman? Wahai sahabatku, kenapa saya menangis ketika melihat kuburan, wahai sahabatku? Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang selamat di dalam kubur, maka itu menjadi tanda akan selamat sampai hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa orang yang mendapatkan sisa di dalam kubur, maka itu menjadi tanda akan mendapatkan sisaan sampai hari kiamat. Inilah yang membuat saya menangis, wahai sahabatku. Apakah nantinya saya ini termasuk orang yang selamat di dalam kubur, ataukah orang yang mendapatkan sisaan di dalam kubur? Jamaah pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ini bisa dijadikan sebagai renungan buat kita untuk selalu mendapatkan semangat untuk melakukan sholat 5 waktu, agar nantinya kita dihindarkan dari sisaan api neraka. Kemudian kemuliaan yang ketiga, kita dapatkan orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Wa yu'ti'ullah kitabahu biyabidi. Dia akan mendapatkan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Ketika kita mendapatkan kitab amal atau buku amal kita dengan tangan kanan, itu menandakan kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang keempat diberikan oleh Allah. Wa yamurru 'ala sirat kal barqi. Dia akan melewati satu titian seperti kilat, seperti cahaya. Kemudian yang kelima dia dapatkan wa yadkhulul jannata
bighairi hisab. Dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa ditanya. Makanya orang yang menjaga salat 5 waktunya, kata Rasulullah, as-salatu biftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah motivasi pertama kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah wajib yang kedua mengeluarkan zakat. Apa motivasi kita untuk selalu mengeluarkan zakat? Yang pertama, zakat itu makna daripada zakat adalah ziyadah. Artinya bertambah. Harapan kita untuk mengeluarkan zakat agar nantinya rezeki kita semakin bertambah. Ketika dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa yang mesti kami lakukan sehingga rezeki kita semakin ditambahkan oleh Allah?" Pada saat itu Rasul menjawab, "Tanya Utsman." Karena Utsmanlah ini orang yang terkait, yang tersahabat. Utsman menjawab, "Serilah mengeluarkan zakat harta kita." Yang kedua, motivasi kita untuk selalu mengeluarkan zakat. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz bin amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka untuk dizakatkan. Apa tujuannya zakat itu? Witakhirhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan lagi, menyucikan. Jadi tujuan daripada zakat itu untuk membersihkan harta yang kita miliki. Untuk membersihkan diri kita ini. Itulah hikmah daripada mengeluarkan zakat. Sehingga memotivasi kita untuk selalu mengeluarkan zakat. Kemudian, yang ketiga, motivasi kita untuk selalu melaksanakan ibadah di sisi Allah. Termasuk amalan sunnah, yakni bersedekah. Apa motivasi kita untuk selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 261. Madhalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaannya orang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamazali habbatin ambatas sabah sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diibaratkan orang yang menanam satu biji yang dia tanam akan tumbuh memiliki 7 tangkai. Dan setiap tangkainya 100 buahnya. Coba bayangkan, Masya Allah, orang yang mengeluarkan zakatnya, orang yang berimpak. 1000 kita infakkan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa lebih banyak daripada itu. Bisa 1000 saja kita infakkan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jutaan, menjadi 100 juta, menjadi miliaran. Tergantung siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita bersedekah, makanya kita menginginkan sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus disertai dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus ketika kita bersedekah. Jamaah pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kemudian apalagi hikmah daripada orang yang selalu bersedekah? Yang kedua ini adalah kita dihindarkan, dijauhkan dari penyakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasul, apa yang mesti kita lakukan sehingga dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seringlah bersedekah. Dawu mardakum bisedekah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi orang yang selalu bersedekah, insya Allah akan dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada penyakit yang diberikan oleh Allah, maka penyakitnya itu menjadi penebus dosa. Maka inilah memotivasi kita untuk selalu bersedekah agar nantinya kita dijauhkan dari penyakit-penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi hikmah daripada sedekah ini? Tentunya insya Allah
kita akan dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin bersedekah maka akan dijauhkan dari musibah-musibah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya musibah itu akan menjadi ujian baginya. Inilah motivasi kita untuk selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi selanjutnya, kenapa kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni karena kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan menginginkan kerelaan Allah. Kita menginginkan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh hendak, niscaya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, sungguh akan membuat kalian menjadi orang yang puas. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat karena kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah, salat, mengeluarkan zakat, bersedekah dan amalan-amalan lainnya, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang berkualitas, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin menggugurkan saja kewajiban, melakukan salat ingin menggugurkan kewajiban, tetapi kita melakukan salat, kita memperhatikan daripada ketiga rukun salat yang ada, baik rukun fi'liyahnya, baik rukun qauliyahnya, begitu pula dengan rukun qalbiyahnya. Kita akan memperhatikan bagaimana kehusukan kita dalam salat. Kita memahami makna dari bacaan-bacaan salat yang kita lakukan karena kita menginginkan ibadah salat kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita zakat. Kita akan memperhatikan ketika kita selalu menghitung dari usaha-usaha yang kita lakukan, dari hasil panen kita selalu kita hitung berapa zakatnya. Karena kenapa? Kita menginginkan kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Kita menginginkan kualitas dari ibadah karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bersedekah. Karena kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sedekah yang kita keluarkan itu harus disertai dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan sedekah kita banyaknya atau sedikitnya, biar sedikit. Yang penting kita ikhlas. Makanya usahakan dalam kehidupan kita ini, usahakan jangan lewatkan hari kita tanpa sedekah. Jangan lewatkan hari kita tanpa sedekah. Sedekah itu beraneka ragam. Bisa bersedekah berupa uang. Kalau tidak ada uang kita bisa bersedekah berupa pakaian. Ketika kita sedekahkan pakaian kepada sesama manusia, maka pakaian yang kita sedekahkan itu, apalagi dia digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya meskipun kita sudah meninggal dunia, maka sedekah kita selalu mengalir. Maka itu disebutkan dengan termasuk adalah amal jariah buat kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada salah satu guru dipertanyakan bahwa ketika kita ingin bersedekah ketika ada dua orang yang bertetangga, fakir dan miskin. Satunya fakir miskin ini rajin sholat. Yang tetangganya ini fakir miskin tetapi tidak rajin sholat. Siapa yang diutamakan ketika kita ingin bersedekah? Apa jawaban guru kita ini? Utamakan yang sholat. Karena kalau yang sholat kita sedekahkan, maka
akan mengalir terus pahalanya karena dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya serilah kita sedekahkan. Makanya ibu-ibu sekalian dirahmatilah Allah, daripada baju kita digantung saja di lemari kita banyak tidak digunakan, maka tidak ada salahnya kita berikanlah tetangga kita, kita berikanlah saudara-saudara kita, agar nantinya ada menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pakaian yang tidak berikan. Karena harta sebenarnya ada itu 3 macam. Yang pertama yang kita makan, yang kedua yang kita pakai, dan yang ketiga yang kita sedekahkan. Tentunya yang kedua ini, yang kita makan, yang kita pakai tidak akan kekal. Tetapi yang kekal adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu nanti akan menjadi tabungan kita di hari kemudian. Makanya guru kita mengatakan penyesalan yang pertama seseorang ketika dia meninggal dunia, dia menyesal karena dia tidak bersedekah. Dia akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikan saya di muka bumi. Saya ingin bersedekah ya Allah, saya ingin bersedekah." Makanya ada umur yang diberikan oleh Allah, ada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersedekah. Kalaupun tidak mampu secara uang, bisa berupa pakaian. Kalau tidak bisa berupa juga makanan. Ketika kita membuat makanan, khususnya ibu-ibu sekalian, ketika kita membuat makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menganjurkan. Diibaratkan kita bikin pisang hijau. Meskipun pisangnya 3, tapi kita membuat airnya ada 5 ember ibaratnya airnya. 5 ember ibaratnya airnya. Artinya meskipun hanya sepotong saja pisang kita berikan tetangga, tetapi 1 baskon airnya. Begitu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita bagaimana kita ingin selalu berbagi. Kenapa yang itu kita perhatikan? Tadinya karena kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kemudian kalaupun tidak ada kemampuan kita bersedekah berupa makanan, bisa juga berupa ilmu pengetahuan. Sama halnya ketika kita berdakwah, kita menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah bentuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak ada, bisa juga berupa tenaga. Ketika kita melihat ada orang ingin angkat sesuatu dan tidak ada kemampuan, bisa kita bantu. Marilah kita hidupkan gotong royong di masyarakat kita. Itu semuanya adalah bentuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus menghadirkan atau menanamkan di dalam hati kita ini namanya motivasi dalam beribadah, sehingga kita memiliki semangat dalam beribadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibaratnya kehidupan kita di dunia ini, ibarat kenapa orang tidak mengenal lelah, tidak mengenal terik matahari, tidak mengenal namanya hujan untuk bekerja. Karena kenapa? Kadangkala ada upah, ada keluarga kita untuk dihidupi. Maka dari itu dia termotivasi untuk bekerja. Alangkah ganjilnya seseorang, dia bersemangat untuk bekerja kehidupan dunianya, namun tidak ada semangat, tidak ada motivasi untuk bekerja untuk kehidupan akhiratnya. Padahal kehidupan akhirat itulah nantinya, di tempat situlah kita akan kekal nantinya. Orang yang tidak ada bekalnya di hidup di dunia ini, baik ibadah wajibnya begitu pula dengan ibadah sunnahnya, maka nantinya di hari kemudian dia akan menggigit jari. Di hari kemudian tentunya penyesalan yang akan muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia tidak memperhatikan namanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirkanlah semangat, motivasi dalam beribadah, sehingga ibadah yang kita lakukan, ibadah yang berkualitas karena kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada,
Mudah-mudahan ada manfaatnya saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.